Saat berbicara tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak dari masyarakat Indonesia yang belum memahami sepenuhnya keistimewaan dari daerah istimewa ini. Di balik pesonanya, ada sejarah panjang yang membawa pengaruh besar terhadap politik dan budaya di Indonesia hingga hari ini. Dalam perjalanan waktu, Yogyakarta bukan hanya sekedar tempat. Ia adalah simbol keberagaman, kekuatan budaya, dan keunikan yang terjaga. Perjanjian Giyanti tahun 1755 menjadi tonggak penting dalam sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjanjian Giyanti menjadi awal sejarah lahirnya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dengan Pangeran Mangkubumi menjalankan pemerintahan di wilayah seberang Sungai Opak, yang kemudian menjadi wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi memimpin dengan gelar Sultan Hamengkubuwono pertama. Perjanjian Giyanti atau bisa kita sebut juga dengan kesepakatan di Desa Giyanti itu dilaksanakan pada bulan Februari tahun 1755. Bagi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Perjanjian Giyanti ini merupakan satu peristiwa besar karena melibatkan Pangeran Mangkubumi, perwakilan VOC, dan juga perwakilan dari Kasunanan Surakarta. Kita juga bisa melihat Perjanjian Giyanti sebagai awal baru, secara khusus bagi Pangeran Mangkubumi atau yang nantinya akan bergelar Sultan Hamengkubuwono, karena beliau akan memimpin sebuah kerajaan baru, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebuah kerajaan yang diimpi-impikan oleh Hamengkubuwono pertama itu menjadi sebuah kerajaan yang minim intervensi dari VOC. Karena Perjanjian Giyanti itu juga terjadi karena ketidakterimaan dari Pangeran Mangkubumi atas intervensi VOC yang terlalu berlebihan terhadap Kerajaan Mataram Islam pada waktu itu, sehingga Hamengkubuwono pertama memimpikan sebuah kerajaan yang benar-benar bersih dari campur tangan VOC. Oleh karena itu, ketika kita memandang Perjanjian Giyanti sebagai awal, maka ini menjadi kesempatan baru bagi Hamengkubuwono pertama memimpin sebuah kerajaan yang clear atau bersih dari intervensi VOC. Tanah Kesultanan Yogyakarta didasarkan pada Perjanjian Giyanti yang ditandatangani tanggal 13 Februari 1755. Dalam Perjanjian Giyanti itu intinya dalam pasal 1 yaitu mengangkat Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono, Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panutogomo Khalifatullah di atas tanah separuh wilayah Kerajaan Mataram yang diserahkan secara turun-temurun. Nah, pengertian turun-temurun menurut hukum adat
ini mempunyai makna yaitu sebagai pengertian hak milik. Nah, oleh karena itulah maka tanah separuh wilayah Kerajaan Mataram yang diterimakan pada Pangeran Mangkubumi yang sudah bergelar Sultan Hamengkubuwono tadi, maka disebut sebagai Sultan Ground, ya, tanah milik Sultan. Gitu. Baik, mengenai salah satu hasil perjanjian Giyanti adalah bumi Mataram dibagi menjadi dua. Wilayah kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu yang meliputi bekas kerajaan Pajang, bahkan sampai di pedalaman Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu nanti akan dibagi menjadi dua. Satunya akan dikuasai oleh Sunan Pakubuwono yang ketiga, dan yang satunya adalah Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Untuk Negara Agung secara umum ya, wilayah kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu adalah yang kita diami sekarang di Yogyakarta gitu. Kemudian Kasunanan Surakarta ya di Surakarta. Tetapi di luar itu juga banyak wilayah-wilayah yang memang menjadi kekuasaan dari dua kerajaan ini. Kita tidak bisa membaginya secara mudah kanan dan kiri atau timur dan barat saja, tetapi kadang-kadang di wilayah tertentu ini bisa menjadi dua kepemilikan. Sebagai contoh misalnya di Kota Gede, karena itu adalah makam atau peristirahatan terakhir dari nenek moyang Kerajaan Mataram Islam, maka itu harus dua-duanya gitu ada di sana. Demikian pula dengan Imogiri. Yeah. Tetapi untuk wilayah-wilayah lain seperti Madiun yang ikut Yogyakarta, kemudian wilayah tertentu lagi nanti ikut Surakarta, ini memang tidak seperti atau tidak semudah yang saya katakan tadi ya. Wilayah timur ini Surakarta semua, wilayah barat itu Yogyakarta semua. Tidak demikian, tetapi beberapa wilayah di Jawa Timur itu juga berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta. Demikian pula nanti di wilayah barat ada juga beberapa wilayah yang menjadi Kasunanan Surakarta untuk dikelola oleh Kasunanan Surakarta. Mengenai luasnya ya, tanah Kasultanan yang diterima ya, itu dalam perkembangan sudah menyusut. Menyusut yang pertama yaitu dengan perjanjian tanggal 17 Maret 1813 ya, antara Pangeran Notokusumo dengan Kraput yaitu wakilnya Raffles. Dalam pasal 2-nya disebutkan bahwa di sini ya, Sultan Hamengkubuwono III harus menyerahkan tanah seluas 4.000 cacah kepada Pakualam. Itu berkurangnya ya, seluas 4.000 cacah. Kemudian peristiwa yang mengurangi luas tanah Kasultanan yaitu perjanjian 27 September tahun 1830 di Klaten atau biasa disebut dengan perjanjian Klaten ya, 27 September 1830. Perjanjian Klaten ini dimaksudkan ya, untuk mengakhiri perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah Hindia Belanda, yang akhirnya di sini Sultan yang bertahta harus melepaskan tanah wilayah Monconegoro kepada pemerintah Hindia Belanda. Sehingga dengan demikian Sultan Ground ya, itu tinggal wilayah yang berada sekarang ini yaitu di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Praja Yogyakarta. Yang kemudian sekarang luasnya itu hanya 318.580 hektar. Dengan penyerahan itu status hak milik, maka Sri Sultan itu wenang untuk yaitu
memanfaatkan tanah itu. Dan yang kedua juga bisa melepaskan kepada pihak lain. Memanfaatkan tanah sultan atau sultan ground yaitu untuk kepentingan sultan, yaitu mendirikan istana beserta pendukungnya yang biasa disebut dengan tanah keprabon. Selainnya yaitu tanah yang bukan keprabon atau biasa disebut juga tanah titik keprabon, ya, dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan oleh pihak lain, ya, pihak lain. Bagaimana cara memanfaatkan pihak lain? Ya, dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi beban penderitaan masyarakat, maka sultan yang bertahta pada waktu itu, ya, tahun 1914 sampai 1918 itu melakukan kebijakan yang disebut dengan reorganisasi. Yang dimaksud reorganisasi di sini adalah reorganisasi dalam bidang perekonomian dan dalam bidang pertanahan. Isi reorganisasi yaitu atau kebijakannya itu yang pertama yaitu mengubah sistem apanase, yaitu pengelolaan tanah dengan sistem apanase, dengan terkenal dengan sistem kademangan atau kabekalan pada waktu itu dihapuskan dan kemudian diganti dengan membentuk kalurahan. Jadi kalurahan di DIY ini yang membentuk adalah Kasultanan maupun Pakualaman yang membentuk, ya, itu bukan pemerintah RI. Jadi kalurahan di DIY itu sudah ada sejak 1918. Kemudian yang kedua, reorganisasinya yaitu berniat memberikan hak-hak atas tanah yang kuat kepada warga masyarakat. Untuk itu, maka Sultan pada waktu itu mengeluarkan, ya, sebagai landasan hukum, yaitu mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam Rijksblad yang biasa disebut yaitu Rijksblad Kasultanan tahun 1918 nomor 16, dan bersamaan pula Pakualaman juga mengeluarkan Rijksblad tahun sama 1918 tapi nomornya 18. Isinya sama, ya. Setelah Inggris meninggalkan Indonesia pada tahun 1816, Belanda kembali menguasai wilayah ini dan memperkenalkan sistem administrasi baru yang mengubah cara pengelolaan tanah. Di tengah perubahan ini, Kesultanan Yogyakarta dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang diberlakukan oleh kolonial. Meskipun demikian, Sultan dan Keraton Yogyakarta tetap mempertahankan hak istimewa mereka atas tanah-tanah kerajaan, sebuah simbol dari keberlanjutan kekuasaan tradisional mereka. Tahun demi tahun berlalu, dan pada tahun 1984 sebuah langkah penting diambil. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pengelolaan tanah sultan. Peraturan ini menetapkan sistem sewa dan hak pakai yang dapat diberikan kepada masyarakat atau institusi yang ingin memanfaatkan tanah tersebut. Namun, pengelolaan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, melainkan dirancang dengan tujuan menjaga keseimbangan, mendukung pembangunan ekonomi daerah, sekaligus memperhatikan kepentingan umum. Sebuah upaya untuk menjaga warisan budaya sambil beradaptasi dengan tuntutan zaman. Melalui langkah ini, Yogyakarta terus memadukan tradisi dan modernitas, menjaga hak-hak istimewa sekaligus mendukung kemajuan. Sebuah perjalanan panjang yang mengukir sejarah tanah ini dari masa kolonial hingga kini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa daerah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno memberikan piagam kepada Sultan dan Pakualam, menjadikan Yogyakarta menjadi daerah istimewa pada 5 September dan 30 Oktober 1945.
Sultan Hamengkubuwono IX berperan penting saat Yogyakarta menjadi ibu kota sementara pada tahun 1946. Bahkan, beliau dengan sukarela menyumbangkan dana dari kas keraton sebesar 6 juta gulden demi mendukung negara yang sedang berjuang untuk mengukuhkan kedaulatannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kritik terhadap politik dan keistimewaan Yogyakarta selalu muncul. Beberapa menganggap keistimewaan ini tidak lagi relevan di era modern. Namun, mereka lupa bahwa keistimewaan Yogyakarta memiliki akar yang dalam dan legitimasi kuat berlandaskan sejarah, konstitusi, hingga nilai-nilai sosial budaya. Yogyakarta adalah wilayah yang telah berdiri independen jauh sebelum Indonesia merdeka. Maklumat Sultan Hamengkubuwono IX yang dikeluarkan pada 5 September 1945 memiliki dampak yang mendalam, membuat bekas wilayah kerajaan lainnya di Indonesia mengikuti jejak Yogyakarta untuk bergabung dengan NKRI. Penghormatan terhadap keistimewaan Yogyakarta adalah sebuah pengakuan atas kontribusi luar biasa bagi bangsa ini, bukan hanya sekedar warisan budaya. Sidang paripurna yang kami hormati, apakah rancangan undang-undang tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Sidang Dewan yang kami hormati. Di era modern, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mencakup aspek kebudayaan, pertanahan, tata ruang, tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, serta kelembagaan. Sistem pertanahan di DIY memiliki karakteristik yang sangat unik dari daerah lain di Indonesia. Karena di DIY tidak ada yang namanya tanah negara. Karena di DIY semua tanah adalah hak milik, yakni hak milik masyarakat atau rakyat dan hak milik Kasultanan dan Pakualaman. Pengelolaan tanah di Yogyakarta diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 memberikan arahan dan struktur yang jelas untuk pengelolaan tanah Kasultanan dan Pakualaman. Melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang lebih detail dijelaskan, termasuk dalam hal sewa tanah, pengalihan hak, dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang menjaga suara rakyat tanpa merusak tradisi. Artinya apa? Artinya semua tanah yang tinggal di mana Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan kota itu, ya, itu adalah kecuali yang sudah diberikan dengan hak igendom kepada bangsa asing adalah hak milik Kasultanan sebagai lembaga, atau sebetulnya sebutannya adalah Sultanat Ground, ya, bukan Sultan Ground. Kalau Sultan Ground itu milik beliau yang Jumeneng sebagai pemilik, tapi di sini Sultanat Ground, pemiliknya adalah Kasultanan sebagai lembaga. Inilah hal yang sangat penting, ya, perlu diketahui. Kemudian di samping itu, ya, dalam rangka untuk memberikan hak-hak atas tanah kepada masyarakat, dalam pasal 3, ya, Riksblad itu kepada kelurahan yang telah dibentuk itu diminta supaya mencatat bidang-bidang tanah di kelurahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, kegiatan masyarakat di wilayah kelurahan itu, ya, berapa bidang, masing-masing bidang luasnya berapa, jenisnya apa, ya, sawah, tegalan atau apa, ya, itu dicatat dalam register kelurahan, ya, yang disebut dengan Leger A. Kemudian terhadap tanah-tanah di wilayah kelurahan yang betul-betul nyata-nyata pada waktu itu telah dimanfaatkan oleh warga masyarakat, baik itu untuk tempat tinggal atau diusahakan, itu kepada warga masyarakat diparingi status yaitu hak anganggo turun-temurun. Sebutannya hak anganggo, bukan hak milik, ya, tapi turun-temurun.
Nah, maknanya turun-temurun adalah hak milik, ya, itu. Nah, kepada warga masyarakat yang telah memanfaatkan diparingi status hak nganggo turun-temurun itu oleh pihak kelurahan, yaitu dicatat dalam buku namanya buku Leger B. Daftar nama-nama warga masyarakat yang diparingi pada waktu itu. Hak nganggo turun-temurun itu seperti hak milik, bisa dijual, bisa diwariskan, maka kalau terjadi jual beli atau pewarisan, itu diproses oleh kelurahan. Dan proses itu dicatat dalam buku namanya buku Leger C. Itulah tertibnya tanah Kasultanan sejak reorganisasinya begitu. Kemudian juga di dalam Resblat itu, dalam pasal 7 juga ditegaskan kepada kelurahan yang sudah terbentuk, ya, yang tadi diparingi wewenang hak anggaduh, ya. Hak anggaduh itu bukan hak milik, hak miliknya masih tetap Kasultanan, ya, atau Kadipaten, diminta untuk menguasai maksimum 1/5 dari luas tanah keseluruhan kelurahan. Jadi kalau kelurahan itu tanahnya itu 100 hektar misalnya, ya, itu kepada kelurahan yang sudah terbentuk dengan hak anggaduh itu supaya menguasai luasnya 1/5-nya, berarti 20 hektar. Nah, keperluannya untuk apa? Yaitu yang pertama, tanah itu yang dikuasakan tadi, ya, kepada kelurahan. Pertama untuk pengarmarem. Pengarmarem itu sebagai pensiun bagi pamong kelurahan yang sudah tidak aktif lagi, ya. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu disebut lungguh, ya. Lungguh itu adalah sebagai gaji yang diterimakan kepada pamong kelurahan yang masih aktif. Itu. Kemudian yang ketiga, ya, itu diperuntukkan sebagai sumber pendapatan kelurahan, ya, untuk jalannya pemerintahan. Yang kemudian kalau akhir-akhir ini biasa disebut dengan tanah kas desa. Jadi tanah kas desa di Yogyakarta ini itu maknanya sepertiganya dari tanah desa, ya. Itu. Jadi sepertiganya tanah desa, dari tanah desa yang 1/5 dari luas kelurahan tadi, ya. Sebagian untuk pengarmarem, sebagian untuk lungguh, sebagian untuk hasilnya sumber pendapatan dari kelurahan. Itulah sistem pengaturan demand. Nah, pengaturan yang dilakukan oleh Kesultanan itu ternyata tidak mendapat tentangan dari pemerintah Hindia Belanda. Karena apa? Karena pemerintah Belanda memang sudah mengeluarkan pernyataan Domen lebih dulu, yaitu tertuang dalam Stadblad 1870 nomor 118. Isinya sama, bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan dengan sertifikat Eigendom adalah tanah milik pemerintah Hindia Belanda. Namun di dalam pasal 20 dari Stadblad itu menyebutkan bahwa Stadblad ini berlaku untuk Jawa dan Madura di luar Surakarta dan Yogyakarta. Artinya apa? Pernyataan Domen pemerintah Hindia Belanda tidak berlaku untuk di Yogyakarta. Itulah maka artinya pemerintah Belanda tidak pernah memiliki, menguasai tanah di wilayah Kasultanan maupun Kadipaten, ya. Pemerintah Belanda kalau memerlukan tanah di wilayah Kasultanan Kadipaten itu pinjam, ya, dengan bentuk misalnya dengan recht van opstal, ya, semacam, ya, hak numpang itu kepada keraton, ya, yang dibatasi waktunya, ya, untuk misalnya diberikan 75 tahun. Sehingga kalau sudah berakhir hak yang diparingke tadi, ya, sementara tadi, itu ya hak miliknya penuh kembali kepada keraton. Nah, itulah itu. Nah, struktur kepemilikan tanah di Kasultanan dan di Pakualaman seperti ini itu tidak pernah berubah hingga, ya, pada zaman Jepang juga tidak berubah, ya. Hanya pada zaman Jepang itu Jepang menguasai tanah, ya, tanpa alasan apa, kemudian cuma buku di Leger C kelurahan tadi itu nama-nama
warga masyarakat itu dicoret, yang kemudian dikuasai Jepang, ya, kemudian disebut sebagai tanah istimewa atau tanah tutupan. Kehidupan dalam akhir-akhir ini disebut demikian itu dalam Jepang, ya, menggunakan untuk pertahanan Jepang. Pada zaman kemerdekaan juga tidak ada perubahan, ya, meskipun Kasultanan dan Kadipaten menjadi daerah istimewa Yogyakarta, ya, itu tidak ada perubahan, ya. Urusan tanah masih strukturnya masih berlanjut. Hak-hak egendom bangsa asing, RVO bangsa asing, hak milik masyarakat, hak milik Kasultanan masih tetap berlanjut. Ya. Hingga DIY ditetapkan menjadi daerah istimewa Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 50 juga tidak ada perubahan. Ya. Bahkan diakui di dalam Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang 350, ya, bahwa urusan-urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah DIY sebelum ditetapkan dengan Undang-Undang 350, ya, itu tetap dilanjutkan, ya, sehingga ada ketentuan undang-undang lebih lanjut. Nah, jadi tidak berubah. Nah, kiranya undang-undang lebih lanjut yang dimaksud ada, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 50 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA. Bagaimana di dalam UPA, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria yang bersifat nasional, ternyata dalam diktum kedua UPA itu mengakui keberadaan hak-hak atas tanah, baik yang tunduk pada hukum barat, ya, misalnya tunduk pada hukum barat itu ada egendom, ada erpah, ada ofsal, ada gebruh, ya, itu tetap diakui. Demikian pula keberadaan hak milik berdasarkan hukum adat dan hak anggaduh juga diakui dalam diktum kedua ketentuan konversi UPA. Namun harus dilakukan konversi. Nah, untuk dilakukan konversi menjadi hak-hak sesuai dengan yang diatur dalam UPA, yaitu ada hak milik, ada HGU, ada HGB, ada hak pakai, ya, itu perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Ya. Namun selama peraturan menteri itu belum ada, ya, tidak bisa dilaksanakan. Ternyata untuk konversi hak adat itu pada tahun 60 itu belum ada peraturan menterinya. Yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 60 yang mengatur konversi untuk hak barat. Nah, sehingga untuk hak adat belum bisa dilakukan konversi. Oleh karena itulah maka UPA di Yogyakarta belum diberlakukan secara penuh, yaitu untuk hak adat. Dan baru diberlakukan yaitu secara efektif tanggal 24 September tahun 1984 dengan mendasarkan pada keputusan Presiden nomor 33 tahun 84 tentang pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 60, ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Namun sekali lagi UPA adalah undang-undang pokok yang untuk dilaksanakan itu perlu peraturan-peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan yang dimaksud memang keluar yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 84. Namun dalam keputusan Menteri Dalam Negeri ini itu terbatas baru mengatur untuk tanah-tanah yang sudah berstatus hak milik warga masyarakat. Nah, untuk tanah adat hak milik Kasultanan itu belum bisa dilakukan konversi. Namun hal ini belum bisa berlaku untuk tanah-tanah Kasultanan. Hal ini dikarenakan ya tanah Kasultanan itu tanah lembaga. Nah, padahal di dalam pasal 21 UPA ya, pasal 21 itu ayat 1 menyatakan hanya WNI yang bisa mempunyai hak milik atas tanah. Namun ada pengecualiannya. Badan hukum lembaga boleh mempunyai hak milik atas tanah setelah oleh pemerintah ditetapkan sebagai badan hukum khusus yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dengan syarat-syaratnya. Kiranya perjuangan cukup lama ya, dan baru berhasil
yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Di dalam pasal 32 Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau UK itu ditegaskan bahwa Kesultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum. Merupakan badan hukum sebagai subjek hak milik atas tanah. Nah ini. Dan hak milik atas tanah itu adalah tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten, meliputi tanah Keprabon dan tanah Didi Keprabon atau bukan Keprabon yang berada di kabupaten, kota, wilayah, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu dasarnya. Atas dasar pasal 33 itu artinya apa? Artinya tanah Kesultanan sudah bisa dikonversi menjadi hak milik berstatus hak milik atas tanah ya, dengan cara dikonversi dan didaftarkan. Oleh karena itu di dalam pasal 33 UK itu juga sinergi ya sesuai dengan pasal 23 UPA, maka tanah Kesultanan Kadipaten itu didaftarkan ke lembaga pertanahan. Sehingga dengan demikian artinya dengan UK itu sudah betul-betul tanah Kesultanan Kadipaten terintegrasi dalam yurisdiksi UPA. Statusnya sudah sama dengan tanah hak-hak di luar DIY. Cuma untuk dilakukan proses itu harus ditegaskan asal-usulnya ya. Tapi statusnya tetap yang hak milik Kesultanan ya menjadi diterbitkan sertifikat hak milik Kesultanan, hak milik Kadipaten yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat juga diterbitkan sertifikat ya hak warga masyarakat itu tapi di atas tanah Kesultanan atau di atas tanah Kadipaten. Selanjutnya bagaimana mengenai pengelolaan dan pemanfaatan pasal UK Undang-Undang Keistimewaan ini diatur lebih lanjut dengan Perdais, itu amanat dari pasal 35 UK ya. Artinya apa? Ini memang betul-betul istimewa ya. Undang-undang yang tidak dilaksanakan dengan PP peraturan pemerintah tapi langsung dilaksanakan dengan Perdais. Meskipun memiliki peraturan yang jelas, pengelolaan Sultan Ground seringkali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal batasan penggunaan dan status hukum tanah tersebut. Seringkali terkait dengan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan. Selain itu, masalah administrasi seperti kurangnya pemahaman tentang status hukum tanah oleh masyarakat juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sejarah Yogyakarta adalah untaian cerita yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini. Kini, saatnya bagi kita untuk menghormati dan melanjutkan cerita itu, agar keistimewaan ini dapat terus bersinar, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Keistimewaan Yogyakarta adalah bagian dari kekayaan tradisi dan warisan budaya Indonesia. Sebuah anugerah yang datang dengan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat asal-usul dan budaya yang telah menjaga harmoni di tengah tantangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang lekat dengan sejarah panjang dan tradisi adiluhung. Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta memikul tanggung jawab besar dalam mengelola pertanahan dan tata ruang. Tidak hanya berlandaskan peraturan perundang-undangan, namun juga mengedepankan aspek nilai-nilai keistimewaan.
Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Keistimewaan atau Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 yang menggarisbawahi 5 pilar keistimewaan, yaitu tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, pemerintah, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. Keistimewaan dalam ranah pertanahan kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan kadipaten. Peraturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan saja, akan tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai keistimewaan seperti kearifan lokal, budaya adiluhung, kesejahteraan rakyat, keadilan, keterbukaan, kepastian hukum, dan terbentuknya tertib administrasi. Di samping pengelolaan dan pemanfaatan tanah, terdapat pengelolaan tata ruang yang tak kalah pentingnya. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Sesuai arahan pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap struktur ruang dan pola ruang di daerah istimewa Yogyakarta harus dikelola secara efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan demikian, pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis. Di samping itu, masih terdapat peraturan lain terkait pertanahan, yakni Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Peraturan tersebut memberikan pedoman mekanisme tata cara kelola dan pemanfaatan tanah yang memiliki status khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Peraturan tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam pemanfaatan pengelolaan tanah dengan status khusus tersebut. Sementara itu, terdapat peraturan untuk mengatur dan memperkuat prosedural dalam kebijakan pertanahan, seperti Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang prosedur permohonan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Peraturan ini berkaitan dengan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tanah dan rencana tata ruang. Belum lama ini, untuk menyesuaikan dinamika yang ada, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kelurahan. Isinya antara lain mengatur perlindungan, penggunaan tanah kelurahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pembinaan, pengawasan, pengendalian, larangan, dan kewajiban. Maka dari itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta memikul tanggung jawab yang besar, terkhusus memastikan setiap kebijakan tersebut berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui film dokumenter ini, kami terus berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat, terutama dalam urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan keistimewaan bidang tata ruang. Dengan ini, kami berharap Dispetaru DIY dapat memberikan manfaat yang nyata dalam pembangunan daerah, menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai budaya dan kemajuan pembangunan. Mari kita bersama-sama menjaga warisan ini agar tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.